Oke bosku, welcome back to Seidonghua Animasi dalam membahas alur cerita prediksi BTTH Season 5 episode ke-116 part kedua. Langsung aja kita gasken bosku. Pernyataan Soyan membuat kemerahan samar memenuhi wajah cantik Suner sebelum mencubit pinggang Soyan kesal hingga membuat si pawangnya hanya bisa meringis dengan senyuman jahil. Baru setelah adegan goda-menggoda Suner melanjutkan penjelasan mengenai leluhur klan Xiao, dan membuat Xiao Yan terbelalak sedikit saat mengetahui jika sebenar-benarnya klan Xiao yang dimaksud Suner adalah Xiao Xuan, alias leluhur api pembakaran yang juga merupakan pencipta teknik perubahan tiga api misteriusnya, yang kita lihat di beberapa episode yang lalu. Masih ingatkan, Suner menjelaskan jika makam Xiao Xuan berada di alam Gu, menyimpan semacam kekuatan misterius yang tidak membiarkan orang-orang memasukinya secara random. Menurut dugaan Suner, selain orang-orang kuat di klan Gu seperti ayahnya, hanya garis keturunan aslinya seperti Soyan yang bisa memasuki makam tersebut. Meski begitu, Soyan harus berhati-hati karena kemungkinan ada beberapa faksi low profile yang tidak diketahui eksistensinya memiliki masalah dengan klan Xiao di masa lalu, dan bisa saja menimbulkan masalah kalau mengetahui fakta tentang makam Xiao Xuan. Apalagi setelah ini Soyan harus mengandalkan dirinya sendiri karena Suner harus segera pergi kalau tidak mau Xiao Yan dilabrak bapak-bapak random epic yang taunya pakai zilong aja. Dari klan Gu, Soyan tanpa sadar mengencangkan cengkeraman tangannya saat mengetahui Suner akan segera pergi. Meski begitu dia tahu apapun yang klan Gu lakukan kepadanya, gadis secantik rembulan itu akan tetap berada di sisinya dan hal itu membuat panas berapi-api tanpa sadar muncul di mata gelap Soyan. Tangannya tanpa sadar merengkuh pinggang ramping Suner. Memandang mata Suner dengan tatapan penuh hasrat, yang membuat sang tuan putri klan Gu hanya bisa merasakan kemerahan merekah di paras cantiknya. Nah, karena kalau berdua-duaan yang ketiganya kan setan, Soyan pun tidak dapat menahan godaan setan ketika menarik tubuh Suner lebih dekat dan mendaratkan sebuah kecupan dalam yang penuh dengan hasrat terpendam di bibir indahnya. Suner jelas terkejut melihat kebarbaran Xiao Yan, namun merasakan kok malah semakin nikmat. Aduh, jangan dilanjut ya awok-awok. Suner pun memutuskan untuk membiarkan Soyan melakukan semua yang pemuda itu ingin. Namun tepat ketika adegan yang penuh kenikmatan sekaligus keharaman itu berlangsung semakin intens, terdengar suara batu keras dari luar ruangan sebelum memperdengarkan suara tetua Yuan yang tampak gugup berkata ingin membicarakan sesuatu dengan Suner. Suara tua yang tiba-tiba itu membangunkan kedua muda-mudi dari keadaan tersesat dalam gairah sehingga baik Soyan maupun Suner langsung melepaskan diri daripada jadi fitnah. Memang kampret tetua satu ini ganggu suasana aja. Soyan sendiri hanya bisa menundukkan kepalanya putus asa tidak menyangka jika pengendalian dirinya menjadi semakin buruk ini di depan Suner. Suner menunjukkan ekspresi penuh kejulitan ketika mengejek kekasihnya yang baru saja dikendalikan oleh setan, namun Suner tidak bisa menahan kemerahan di wajahnya yang indah ketika dia melihat cinta yang tidak bisa disembunyikan di mata Soyan yang hitam pekat, sebelum kemudian memberi wajah Xiao Yan kecupan dangkal yang membuat Xiao Yan panas dingin keringat. Sementara dua sejoli asyik dengan dunia mereka sendiri di kamar yang panas, dua tetua klan Gu di luar ruangan berjalan mondar-mandir seperti semut di dalam panci panas, merasa begitu resah dan gelisah takut nona muda mereka telah direnggut kesuciannya oleh si bocah epik so keras. Bukannya apa-apa, Suner adalah tuan putri biasa sih, enggak begitu ada masalah ya. Nah, masalahnya Gu Suner adalah orang dengan garis keturunan paling sempurna di klan Gu dalam 1000 tahun terakhir, dan jika gadis itu menyerahkan dirinya kepada Soyan hari ini, Xiao Yan itu pasti akan dikejar ke ujung dunia oleh bapaknya. Kedua tetua terus berjalan mondar-mandir di depan pintu masuk ketika pintu berderak dan menunjukkan sosok Suner timbul dari baliknya. Tanpa banyak basa-basi tetua Lin langsung menanyakan jika Suner tidak melakukan perbuatan yang nikmat sekaligus haram dengan Soyan kan. Kemerahan cerah sekali lagi melonjak ke wajah Suner setelah dibombardir tanpa basa-basi seperti ini. Sebelum melangkahkan kakinya dengan kesal kembali ke kamar. Meskipun Suner tidak menjawab, kedua tetua bisa menghela napas lega melihat tidak ada perbuatan apapun terhadap aura Suner, sehingga mereka bisa menyimpulkan jika dua muda-mudi ini belum sempat melakukan anu ketika mereka datang. Sementara itu Soyan di kamar masih berusaha menenangkan diri dari nafsu dan godaan Saiton setelah Suner pergi, sebelum kemudian berhasil mengendalikan pikiran liarnya dan kembali fokus untuk berlatih. Ekspresi Soyan angsur-angsur berubah menjadi serius, pakaiannya terbuka dan memperlihatkan pusaran berwarna hitam dari titik racun api di dada kirinya.
Sekarang setelah Soyan melatih 3 perubahan api misterius dengan sempurna, Xiao Yan berpikir jika waktu untuk menyelesaikan titik racun iblis telah tiba. Api giok berubah menjadi badai di dalam tubuh Soyan berkumpul di sekitar titik racun iblis dan menyebabkan gelombang kabut hitam samar menyebar dari sana. Titik racun iblis muncul seperti kawanan kambing yang telah diincar oleh sekelompok serigala ketika api hijau giok mengelilinginya. Banyak bibit-bibit api berkerumun dari segala arah seperti benang api yang tak terhitung jumlahnya. Dengan paksa memotong titik racun iblis menjadi banyak bagian sebelum kemudian secara perlahan dimurnikan di bawah suhu tinggi api surgawi. Seiring berjalannya waktu, racun yang terkandung di dalam tubuh Soyan secara bertahap berubah menjadi ketiadaan, dan setelah titik racun iblis dimurnikan, Doki yang bersembunyi di balik racun meledak keluar membanjiri tubuh Xiao Yan hingga akhirnya membantu pemuda itu untuk secara resmi menyandang gelar Douzong Bintang 3. Sementara Soyan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya, lebih dari 10 bayangan hitam disertai dengan angin berdarah terbang melintasi langit lebih dari 500 km dari kota Ye, di mana sekelompok bayangan itu tidak lain adalah tentara hitam pimpinan Ling Kuan yang menjemput Suner dari Akademi Jianan itu. Masih ingatkan, ekspresi Ling Kuan begitu jelek ketika mengetahui jika sampah keluarga Xiao sedang berada di kota yang sama dengan Suner dan berjanji akan memberikan Xiao Yan pelajaran karena tidak mengindahkan peringatannya untuk menjauhi sang tuan putri klan Gu. Nah, ketika Ling Kuan lagi OTW ke kota, Soyan ternyata belum puas dengan penerobosan bintang 3 Douzongnya dan memutuskan untuk melanjutkan pelatihan demi menyempurnakan seluruh titik racun yang ditinggalkan si Bian di tubuhnya. Semakin banyak Doki murni berkumpul di dalam pembuluh darah Soyan mengeluarkan suara gemuruh rendah dan dalam seperti air banjir, sebelum kemudian berubah menjadi banyak pilar Doki yang bertabrakan dengan tubuh Soyan. Sementara itu di luar ruangan tempat Soyan berkultivasi tampaklah 2 keindahan yang duduk dengan tenang sambil memainkan papan catur, di mana 2 sosok itu tidak lain adalah gadis secantik rembulan Bu Suner dan gadis seindah salju Xiao Yixian. Suner dan Xiao Yixian yang di awal menunjukkan pertentangan, 2 gadis muda-mudi ini kini mulai berdamai satu sama lain, mengobrol dan menggibahkan lebih jauh tentang Soyan, terutama Suner yang ingin memastikan jika Xiao Yan dan Xiao Yixian tidak memiliki hubungan apapun. Mata Shuisan sedikit beriak ketika mengatakan jika Soyan adalah sahabatnya meskipun terus menunjukkan sikap tidak berkomitmen, hingga membuat Suner tertawa kecil. Ya, enggak bisa disalahin juga sih, berhubung dia sudah merasakan sendiri betapa dahsyat jurus rayuan maut Xiao Yan. Setelahnya Suner hanya berpesan meminta bantuan Shuisan untuk melindungi Soyan sekali lagi, karena dia harus segera kembali ke klan Gu kalau tidak ingin ada masalah. Xiao Yixian merespon permintaan Suner dengan anggukan kecil dan hampir saja menjalankan bidak caturnya, ketika sekelompok aura kuat mendekati paviliun klan Ye sehingga dokter peri kecil pun langsung waspada takut jika lembah sungai es atau aula jiwa menyerang lagi. Namun Suner buru-buru menggeleng ketika mulutnya mengeluarkan dengkusan kecil dan berkata jika sekelompok aura yang mendekat sebenar-benarnya merupakan anggota klan Gu. Suner menunjukkan ekspres tidak senang ketika melihat kelompok Ling Kuan ini terus mengikutinya seperti anjing, dan berpikir jika sepertinya tentara teredam hitam ini telah menerima perintah dari Dewan Tetua klan Gu. Singkat cerita, Suner pun keluar dan segera disambut oleh gestur penuh penghormatan dari para tentara teredam hitam, sebelum berkata jika mereka diperintahkan oleh para tetua untuk melindungi Suner. Mendengar ungkapan Ling Kuan yang sok iya, Tetua Lin dan Tetua Yuan pun pasang badan berkata jika dengan keberadaan mereka berdua kenapa Ling Kuan berpikir jika seorang bintang 5 Douzong sepertinya merasa perlu memberikan perlindungan kepada Suner. Ling Kuan menundukkan kepalanya di hadapan Tetua Lin dan Yuan, dan mengatakan jika mereka hanya menjalankan tugas dari para tetua, mengingat bahwa Suner telah bertukar pukulan dengan aula jiwa di mana hal itu amatlah berbahaya. Suner menghela nafas pasrah sebelum berkata jika dia akan kembali 2 hari lagi. Ling Kuan mengerutkan kening saat mendengar jawaban Suner sebelum kemudian menanyakan di mana keberadaan si tuan muda sampah klan Xiao yang dia dengar juga sedang berada di tempat ini. Suner dan Xiao Yixian sama-sama menunjukkan ekspresi tidak senang ketika mendengar kejulitan Ling Kuan kepada Xiao Yan, namun belum sampai 2 gadis itu bertindak suara pintu berderak sekali lagi terdengar hingga kemudian memunculkan sosok pemuda berjubah hitam keluar dari sana. Ia Xiao Yan yang udah dihina-hina oleh Ling Kuan muncul. Setelah kemunculannya, senyum di wajah Ling Kuan perlahan ditarik ketika merasakan aura agung menguat dari tubuh Soyan.
menunjukkan kekuatan seorang elit bintang 4 Dozong yang mengartikan bahwa si sampah satu ini sebenar-benarnya telah meningkatkan kekuatan secepat itu hingga hanya berbeda satu bintang saja dengannya. Melihat ekspresi Lingkuan menjadi jelek, Soyan pun mengangkat dagunya penuh kesombongan. Bagaimanapun Soyan bukanlah orang yang murah hati, dan dia masih ingat jelas bagaimana Lingkuan telah mempermalukannya ketika mereka bertemu di Akademi Jianan beberapa tahun yang lalu. Aduh, udah jauh banget dong bosku. Meskipun Soyan hanya berada satu bintang dengannya, Lingkuan optimis jika dia masih bisa mengalahkan Soyan, jika merasa harus bertarung karena pelatihan dan metode klan Gu yang telah dia terima selama ini bukanlah satu hal yang remeh-temeh. Namun ekspresi Soyan tidak berubah sedikit pun, bahkan dengan tatapan mata dingin Lingkuan matanya yang hitam pekat menunjukkan rasa dingin yang melonjak di dalam, hingga akhirnya berhasil mengonfrontasi Lingkuan dan memaksa komandan tentara teredam itu mengeluarkan aura agung dari tubuhnya. Namun sebelum kedua pemuda itu benar-benar baku hantam, wajah cantik Suner berubah sedikit dingin saat dia meneriakkan nama Lingkuan dan meminta pemuda itu untuk berhenti membuat onar karena dia akan pulang saat ini juga. Soyan di samping terkejut saat mendengar ini, buru-buru mengabaikan tatapan Lingkuan saat dia melirik Suner dengan sedikit cemberut, menanyakan apakah gadis itu serius dengan perkataannya. Suner ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya karena waktu-waktu ini memang momen krusial di mana dia akan membangkitkan garis darah Doudinya, sehingga kalau dia enggak pulang-pulang kemungkinan ahli sejati dari klan secara pribadi akan datang untuk menjemputnya, dan hal itu justru memberikan ancaman lebih besar untuk Soyan. Xiao Yan mengabaikan orang-orang di sekitarnya saat dia meraih pinggang seperti giok Suner dan berbisik meminta Suner menunggunya. Di hadapan semua orang membuat kemerahan cerah muncul di wajah Suner, sementara Lingkuan auto kebakaran jenggot ketika meminta Soyan melepaskan Suner. Tetua Yuan segera mengingatkan Lingkuan untuk menjaga sikap karena tingkah dan perilaku Suner bukanlah sesuatu yang bisa dia teriaki sesuka hatinya. Wajah Lingkuan bergetar saat dia ditegur oleh tetua klan sebelum kemudian menatap Suner yang melepaskan diri dari Xiao Yan dan mengajak semua anggota klan Gu pergi. Sayangnya masalah tidak berhenti sampai di situ karena Lingkuan sama sekali tidak bergeming dan meminta Suner pergi dulu. Suner menunjukkan ekspresi gelap menerima penolakan Lingkuan sebelum memerintahkan dengan tegas sekali lagi kepada komandan teredam hitam untuk pergi bersamanya. Lingkuan mengatupkan giginya dengan erat tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya lagi membuat Suner menjadi semakin tidak sabar hingga akhirnya memerintahkan Tetua Yuan untuk menangkap Lingkuan. Tetua Yuan hampir saja melaksanakan perintah Suner ketika wajahnya membeku melihat sebuah token giok seukuran telapak tangan ditunjukkan oleh Lingkuan. Token itu disebut sebagai token giok Gu yang menunjukkan bahwa seseorang mendapatkan perintah langsung dari Dewan Tetua Klan Gu, di mana perintah yang didapatkan oleh Lingkuan adalah untuk mengundang dan membawa anggota klan ke alam Gu apapun yang terjadi. Tetua Lin dan Yuan pun tidak berani melakukan apapun. Rasa dingin perlahan melonjak di mata indah Suner, tidak menyangka jika Lingkuan ini memiliki token giok darah di tangannya. Meskipun demikian, Tuan Putri keluarga Gu itu masih berusaha untuk negosiasi, meminta Lingkuan untuk meninggalkan kota Ye saat ini juga kalau tidak ingin menghancurkan hubungannya dengan Suner. Lingkuan agak bergetar mendengar ancaman Suner kepadanya, namun bagaimanapun perintah adalah perintah dan Lingkuan tidak bisa melakukan apapun kecuali untuk mematuhinya. Ekspresi Suner berangsur-angsur menjadi dingin begitu mendengar jawaban Lingkuan sebelum dengan lembut berkata bahwa dia akan mengingat tindakan Lingkuan kali ini. Wajah Lingkuan sedikit berubah ketika dia mendengar nada lembut Suner, tahu bahwa dia benar-benar telah membuat Suner marah. Amarah di hatinya menjadi semakin menjadi berpikir bahwa hanya karena sampah keluarga Xiao ini dia harus mengambil resiko menyinggung sang nona muda. Karena itulah Lingkuan tidak akan menahan diri dan dia pastikan Soyan akan mendapatkan memori buruk yang tidak bisa pemuda itu lupakan hari ini. Tanpa banyak basa-basi Lingkuan memerintahkan Soyan segera pergi bersamanya, di mana perintah itu hanya dibalas dengan senyuman dingin oleh Soyan. Harus diakui jika sakit hati yang dirasakan Soyan ketika Lingkuan menghinanya beberapa tahun lalu masih ada, dan melihat sikap sok keras si anjing hari ini memang telah membangkitkan niat membunuh dalam hatinya. Berhubung Soyan menolak untuk pergi ke klan Gu bersamanya, Lingkuan pun berkata jika dia tidak akan menahan sebelum melangkah maju dan membuat aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Namun belum sampai aura itu mengenai kulit Soyan, muncullah sosok Xiao Yixian di hadapan Soyan.
mengingatkan Ling Kuan jika komandan tentara teredam itu akan mencicip kematian jika berani maju selangkah lagi. Melihat seorang elit Douzun ikut campur seperti ini mau tidak mau membuat Ling Kuan tidak senang. Sebelum berkata kepada Soyan dan menanyakan sampai kapan sampah keluarga Xiao itu mau mengandalkan orang lain, Soyan tertawa kecil mendengar perkataan Ling Kuan mengingatkan jika si komandan pun mengandalkan nama besar klan Gu untuk bersikap seenaknya seperti ini. Soyan juga menegaskan bahwa untuk berurusan dengan Ling Kuan dia tidak butuh bantuan orang lain sebelum kemudian menarik tangan lembut Xiao Yixian untuk membuatnya minggir. Xiao Yixian awalnya tidak senang melihat Soyan membiarkan Ling Kuan bersikap seenaknya, namun kemudian dia hanya bisa geleng-geleng kepala melihat ekspresi yakin Soyan juga kata-kata Suner saat meminta Xiao Yan untuk tidak menahan diri, karena sang tuan putri keluarga Gu itu telah siap sedia menanggung semua konsekuensi dari pertarungan hari ini. Dengan demikian baku hantam perdana antara Soyan dan Ling Kuan pun tidak terhindarkan lagi. Ling Kuan tersenyum kejam ketika mengepalkan tangannya dan menciptakan cahaya perak memanjang yang berubah menjadi tombak, sebelum diacungkan lurus-lurus ke arah Soyan. Soyan sedikit tersenyum melihat kesok jagoan Ling Kuan sebelum menarik penggaris hitam besarnya ketika berkedip, dan muncul di hadapan komandan tentara terendam hitam itu seperti kilat. Tangan Ling Kuan bergetar ketika Soyan muncul tanpa ragu sama sekali. Ling Kuan menghunuskan tombak panjangnya yang kemudian berubah menjadi petir besar. Mata Soyan dengan tenang menatap tombak petir yang melesat ke arahnya sama sekali tidak menunjukkan niat untuk mengelak, sebelum kemudian mengayunkan penguasa Suan dan membuatnya bertabrakan dengan tombak Ling Kuan hingga memaksa tangan si komandan bergetar. Harus diakui jika Soyan memang memiliki beberapa kemampuan sejak pertemuan mereka yang terakhir kali, namun Ling Kuan juga tidak akan membiarkan pemuda sampah ini merasa di atas dan segera mengayunkan tombaknya menari di udara sebagai wujud aktivasi teknik tarian ular petir. Soyan menghindari semua serangan tombak Ling Kuan dengan mudah sebelum mengeluarkan tangan api yang dengan kuat meraih tubuh tombak sebelum mematahkannya. Dengan begitu kejap ekspresi Ling Kuan mengungkapkan perubahan setelah tombak panjang itu dihancurkan. Baru kemudian meramal beberapa segel unik di tangannya sebagai tanda akan segera mengaktifkan teknik segel pembelah gunung. Soyan tersenyum dingin melihat tindakan Ling Kuan sebelum kemudian meningkatkan kekuatannya dengan perubahan pertama 3 api misterius, dan membuatnya naik sebanyak 1 bintang. Nah berhubung Soyan sendiri telah menguasai teknik segel pembelah gunung ke tahap yang bahkan sulit dicapai oleh anggota bocah epik klan Gu, Xiao Yan juga mengetahui di mana titik lepas dan titik lemah segel pembelah gunung sehingga mampu menghancurkannya dengan tinju apinya. Ling Kuan dengan cepat mundur beberapa langkah ketika Soyan menghancurkan segel tangannya, namun belum sampai memahami apa yang terjadi tangan api sekali lagi muncul entah dari mana dan menghempaskan tubuh Ling Kuan. Anggota tentara teredam hitam hanya bisa melongok melihat komandan mereka dikalahkan oleh orang yang disebut-sebut sebagai sampah, di mana sampah semacam ini bahkan bisa masuk dalam jajaran 10 besar jenius terkuat di klan Gu. Ekspresi Ling Kuan menjadi pucat karena dipermalukan oleh Soyan ketika itulah wajahnya memerah, dan Doqi di dalam tubuhnya bergejolak sebagai wujud aktivasi teknik rahasia keterampilan darah klan Gu yang mampu melukai dirinya sendiri. Tetua Lin dan Yuan secara serentak melihat ke arah Suner namun tampaknya tuan putri keluarga Gu itu sama sekali tidak peduli dengan nasib Ling Kuan yang mencari penghinaannya sendiri. Soyan perlahan menggelengkan kepalanya melihat Ling Kuan merapal teknik rahasia di mana bahkan dengan teknik rahasia ini, komandan tentara teredam hitam itu belum mencapai separuh dari ekspektasinya sebagai bintang 5 Douzong. Karena itulah Soyan juga tidak ingin membuang waktu lebih lama dan berencana untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Tubuh Soyan berubah menjadi garis hitam buram ketika berkedip menghilang membuat Ling Kuan auto waspada, dan membentuk posisi setengah berputar. Tombak di tangannya berayun melengkung sebelum kemudian ditembakkan dengan begitu ganas ke arah Soyan. Nah baru setelah melepaskan tombak petirnya yang seperti perkiraannya berhasil dihindari oleh Soyan, Ling Kuan berhasil mengaktifkan segel pembalik laut dan melayangkan telapak tangannya untuk menghantam bagian depan Soyan. Tinju yang dibungkus oleh api hijau giok baru saja akan menyerang Ling Kuan ketika penghalang petir sekali lagi muncul, namun nyaris tidak berhasil memblokir pukulan api Soyan. Di tengah suara rendah dan dalam rasa dingin muncul di mata Soyan saat perisai petir meledak sebelum sekali lagi menghantamkan tinjunya ke tubuh Ling Kuan, hingga berhasil memaksa si komandan meludahkan seteguk darah.
Tubuhnya dengan keras melesat ke belakang seperti burung dengan sayap patah sebelum menubruk tembok manor klan Ye, dan tertimbun dalam puing-puing bangunan dengan menyedihkan. Kaki Soan perlahan mendarat di puing-puing sebelum menarik leher Ling Kuan yang berlumuran darah segar, dan menanyakan apakah sekarang sampah keluarga Xiao ini memiliki kualifikasi untuk memberikan evaluasi kepadanya. Ekspresi teror muncul di wajah Ling Kuan saat benar-benar memahami jika Soyan yang saat ini berdiri di hadapannya memang bukanlah Dou Ling kecil yang dia hina-hina beberapa tahun lalu. Meskipun kekalahan semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa dilupakan Ling Kuan seumur hidupnya, hal itu tetap tidak menghapuskan fakta bahwa Ling Kuan telah kalah dan dia harus membayar hutang penghinaan yang telah dia lontarkan kepada Soyan. Sudut mulut Soyan melengkung menjadi senyuman dingin saat mengamati ekspresi ketakutan yang muncul di mata Ling Kuan sebelum melemparkan tubuhnya dengan begitu kejam, dan minta anggota tentara teredam hitam untuk segera membawanya pergi. 10 lebih tentara teredam hitam menghela napas lega melihat Xiao Yan masih memberikan pengampunan kepada Ling Kuan sebelum saling berhadapan, dan akhirnya bergegas menuju binatang bertanduk tunggal yang bersayap 4 untuk pergi dari manor kota Ye. Tetua Lin tidak bisa menahan tawa kecilnya melihat Xiao Yan menghajar Ling Kuan dengan begitu kejam, di mana bahkan jika si komandan bisa pulih dalam beberapa bulan pemuda itu masih akan mengalami beberapa gejala sisa dari luka-lukanya. Xiao Yan tersenyum menerima komentar Tetua Lin karena jika tidak takut memberi Suner masalah yang tidak perlu, Xiao Yan bisa pastikan kalau Ling Kuan sudah mati hari ini baru setelah tentara teredam hitam pergi. Xiao Yan sekali lagi menoleh ke arah Suner dengan keengganan di dalam hatinya, memahami jika sepertinya waktu perpisahannya dengan sang kekasih hati akan segera tiba. Dengan lembut menghela napas dan berhenti mengatakan apapun untuk menahan Suner pergi sebelum mengatakan bahwa setelah dia memenangkan kompetisi Menara Pil, dan menyelamatkan gurunya Soyan pasti akan mencari Suner ke alam Gu. Suner tersenyum lembut mendengar janji Soyan namun dia tidak ingin tinggal lebih lama, karena semakin lama dia tinggal akan semakin sulit juga baginya untuk melangkahkan kaki meninggalkan sang kekasih. Tubuhnya yang indah bergerak sebelum melompat ke langit dan berubah menjadi sosok hitam yang secara bertahap menjauh hingga membuat Xiao Yan tanpa sadar mengepalkan tangannya. Anjir gila banget bos, Xiao Yan dulu dianggap sampah oleh Ling Kuan malah berbanding terbalik dan dibuat babak belur, namun kesenangan Xiao Yan berhenti di situ, karena kekasih pujaan hatinya akan kembali ke klan Gu. Baru juga ketemu udah berpisah aja. See you next video.